Guys, ngeri banget ini guys. Negara paling kuat di dunia ini yang namanya Amerika Serikat baru saja memutuskan untuk memblokade semua pelabuhan yang ada di Venezuela. So, teman-teman lu bayangkan ada sebuah negara bisa mati dicekek karena tidak ada kapal yang bisa keluar atau masuk tanpa seizin Donald Trump. Dan kalau lu berani nekat tembus blokade itu, lu bakal dirudal, hancur musnah sehabis-habisnya tanpa ada putusan pengadilan. Wah, ini udah bener-bener main hukum sendiri nih. Dan lu harus peduli sama masalah seperti ini. Kenapa? Karena meskipun yang diblokade adalah Venezuela, sebuah negara yang jauh di sana di benua Amerika Latin, tapi dampak blokade ini akan berdampak ke ekonomi keluarga kamu. Ngeri ya? So, kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, hari ini udah resmi ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mengumumkan blokade total terhadap kapal-kapal yang ada di Venezuela. Bahkan bukan hanya memblokade, kapal-kapal Venezuela udah banyak yang dibom, dirudal, dihancurkan di tempat. Kalau berani melanggar, siap-siap aja lu pindah ke dunia lain. Ini bener-bener ngeri sih. Dan ini bukan pertama kalinya loh sepanjang sejarah dunia negara barat melakukan ini. Pemerkosaan hak-hak hidup bangsa negara yang jauh lebih kecil. Kamu tahu nggak, di tahun 1830-an sebetulnya udah pernah dilakukan hal yang sama oleh pemerintahan Inggris. Jadi pemerintahan Britania Raya Inggris itu tahun 1830-an itu cuannya gede banget dari jualan opium guys. Makanya teman-teman pasti udah tahu gue mau ngomong soal opium wars, perang narkotika. Nah, zaman itu untuk pertama kalinya Cina, sepanjang sejarahnya lu tahu kan, hari ini lu lahir, Cina itu hobinya ekspor, hobinya dagang. Ya dia hobinya bukan berperang lah. Dan kalau lu lihat trade defisitnya gede banget dengan semua negara di dunia ini, bahkan termasuk Indonesia. Nah, banyak banget negara-negara itu yang menerima barang impor nih dari Cina. Jadi Cina ekspor kemana jauh lebih besar dibanding dia impor. Tapi ada suatu masa di tahun 1800-an, Cina itu lebih banyak impor dibandingkan ekspor. Yaitu apa? Mereka impor narkotika. Dan ngerinya lagi, mereka dipaksa impor narkotika sama negara barat. Jadi negara barat itu melihat, wah negara Cina populasinya banyak nih. Ya hari ini aja lu lihat populasi dia di atas 1 miliar penduduk guys. Jadi di tahun 1800-an Cina udah dilihat sebagai market yang besar. Ingat, negara Indonesia juga negara yang besar, marketnya besar, tidak berpendidikan, mudah dibodoh-bodohi. Itulah yang dilihat oleh Inggris. So apa yang mereka lakukan? Wah, market bodoh begini, penduduknya banyak, ratusan juta jiwa, enaknya kita kerjain. Maksudnya apa? Ya oke, kita bikin mereka semua jadi pemadat guys, pecandu. Ya makanya lu jangan heran juga kalau bisnis rokok di Indonesia ya banyak yang punya orang asing juga. Sama, logika penjajahannya itu sama. Masih dipakai pola-pola di tahun 1800-an. Jadi apa yang dilakukan oleh Cina, mereka akhirnya sadar pada suatu ketika, kok banyak rakyat kita ini yang bergelimpangan di tengah jalan, mulutnya berbusa, gak bisa kerja, gak pergi ke pabrik, gak macul di tanah. Ternyata apa yang dilakukan? Mereka gak mau bertani, wajar karena udah teler seharian. Kenapa bisa teler seharian? Simple, karena pakai narkotika. Akhirnya dinasti Cina saat itu berpikir bahwa oke, kita nggak bisa negara kita hancur begini. Kita harus berani katakan tidak untuk narkotika. Jadi seperti Indonesia, mereka bikin kampanye katakan tidak pada narkotika. Dan lu tahu siapa yang marah ketika Cina bilang katakan tidak pada narkotika? Inggris. Dan sedemikian marahnya Inggris sampai ngajak-ngajak negara lain untuk ikut-ikutan menghajar Cina. So apa yang dia lakukan ketika dia melihat bahwa Cina akan menyetop bahkan melarang peredaran narkotika di negara China? Apa yang dilakukan oleh Inggris? Dia mengirimkan kapal perang, dia mengirimkan tentara untuk mengobrak-abrik pelabuhan-pelabuhan di Cina, dibombardir, rakyat dibantai di sana, dipaksa negara harus mengizinkan perdagangan narkotika dibuka kembali. Jadi sejarah mengajarkan ya, negara yang kuat angkatan lautnya memiliki tendensi bisa mengeksploitasi dengan mudah negara lain yang lebih lemah angkatan lautnya. Dan terbukti sejak saat itu, ya negara Cina makin hancur lebur. Kenapa? Karena mereka dipaksa untuk beli narkotika, dipaksa membuka pelabuhannya, dipaksa impor berdagang narkotika dengan Inggris. Ngeri loh. Nah, kisah ini ternyata sangat inspiratif sehingga memotivasi negara lain di seberang Atlantik yang namanya negara Amerika Serikat untuk melakukan hal yang sama. Ketika mereka mempelajari perekonomian Inggris bisa tumbuh signifikan gara-gara Cina habis-habisan, dia melihat ada peluang lagi next ke negara Jepang. Jadi teman-teman tahu nggak, 20 tahun setelah perang opium itu berakhir di tahun 1850 terjadi yang namanya perang juga di Asia Timur antara Jepang dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat melihat hal yang sama terjadi di China. Apa yang dia lakukan? Wah, ada peluang bisnis juga nih di negara tetangganya Cina. Cina udah dikuasai oleh Imperium British Inggris. Oh, masih ada nih negara gratisan nih, negara Jepang belum ada yang
Jepang saat itu karena mereka masih tertutup, pikirannya kerdil. Selama 200 tahun mereka menutup dirinya sendiri dari negara-negara yang lain yang ada di dunia ini. Jadi ketika negara lain udah banyak jalan-jalan naik mobil, orang di Jepang masih main panah-panahan. Kalau perang masih pakai bambu runcing kayak orang bodoh lah, pakai pedang. Sementara negara lain udah punya kapal mesin, udah punya meriam, udah punya pistol. Nah, Amerika Serikat melihat wah ini peluang bagus untuk menjajah negara bodoh yang satu ini. Masa hari gini perang-perangan pakai bambu runcing? Masa hari ini perang-perangan pakai pedang? Mereka udah punya pistol, senapan jarak jauh. So apa yang dia lakukan? Mereka pun juga datang ke Jepang dengan agenda membawa pesan dagang. Yang menarik adalah ketika mereka mengirimkan misi perdagangan ke Jepang, yang mereka kirim itu bukan pedagang, tapi angkatan laut guys. Lu bayangin mereka bawa skuadron penuh angkatan laut dengan begitu banyak meriam ke kota Edo saat itu, Tokyo. Dan kalau teman-teman pernah dengar yang namanya restorasi Meiji, kenapa bisa terjadi restorasi Meiji? Karena ada tentara Amerika Serikat, Angkatan Laut Jepang yang sama melakukan hal yang sama, melakukan blokade di pelabuhan-pelabuhan Jepang, memaksa Jepang untuk membuka dirinya berdagang dengan Amerika Serikat. Sejak saat itulah terjadi perdagangan dunia. Jadi buat teman-teman di sini bisa lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu bukan hal yang pertama dan bukan yang terakhir kali juga. Negara Amerika Serikat negara-negara yang lebih kecil dengan kekuatan angkatan lautnya. Ya tentunya dengan dukungan teknologi yang ada. Nah kali ini sejarah kembali lagi berulang karena Amerika Serikat kembali melakukan blokade terhadap negara Venezuela. Dan ini sangat penting guys, karena di Desember 2025 ini udah resmi Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah yang sangat tegas. Semua kapal tanker, semua kapal minyak yang terkait dengan Venezuela akan diblokade. Kapal tersebut tidak boleh masuk, keluar, atau melintas dengan aman. Nah ini ngeri banget, ini bukan sekedar sanksi ekonomi guys, ini adalah blokade de facto. Kalau dalam hukum internasional, tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini udah dianggap sebagai pernyataan perang. Karena ini contoh aksi militer ringan. Gila nih, ini satu langkah lagi menjadi eskalasi militer yang lebih berat, tembak-tembakan. Walaupun udah banyak kapal yang dihancurkan sama Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan yang lebih ngeri lagi, ya Donald Trump itu sampai repot-repot bilang rejimnya Maduro yang berkuasa sekarang, orang nomor 1 di Venezuela, itu sebagai foreign organization, yang artinya pemerintahan Venezuela hari ini dianggap setara sama dengan Al-Qaeda, sama dengan ISIS. Wah ini udah ngeri guys. Bahkan dia sampai repot-repot ngetik begitu panjangnya di media sosial pribadi dia yang namanya Truth Social tentang strategi dia buat menghancurkan Venezuela guys. Ngeri banget ini, ngeri banget. Lu lihat ya tulisan dia. Dia bilang hari ini Venezuela sudah resmi dikepung total oleh armada terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah Amerika Selatan. Maksudnya tentara angkatan laut Amerika udah mengepung Venezuela. Dan armada yang akan kami kumpulkan di sana akan bertambah besar dan akan menciptakan kejutan yang tidak akan pernah terjadi sepanjang sejarah. Dan ini akan terus berlangsung sampai mereka mengembalikan kepada Amerika Serikat semua minyak, tanah, dan aset yang dicuri mereka dari kami. Maksudnya Amerika Serikat. Ini negara sejauh Venezuela kok bisa-bisanya maling tanah Amerika Serikat, ini juga nggak logis guys. Tapi ya sudahlah, namanya Donald Trump. Kita lanjutkan. Di sini pun dia menyatakan sekali lagi bahwa rejim Maduro itu adalah illegitimate, artinya ilegal. Dan dia bilang di sini minyak yang ditambang oleh rejimnya Maduro itu dianggap sebagai minyak yang dicuri dari lapangan-lapangan minyak yang ilegal menurut Donald Trump, dan duit itu bakal dipakai buat membiayai proyek-proyek proyek-proyek perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan. Dan menurut Donald Trump, karena Venezuela dianggap mencuri aset bangsa Amerika Serikat, termasuk sudah melakukan tindakan penyelundupan manusia, maka rejim Venezuela wajib diberikan gelar sebagai FTO, Foreign Organization. Maka dari itu, mulai dari hari ini saya menyatakan blokade total, blokade komplit terhadap semua kapal tanker yang menuju, yang keluar dari Venezuela. Nah teman-teman dari sini udah bisa lihat ya bahwa memang Donald Trump itu serius banget sepertinya mau membinasakan si Venezuela ini dengan cara apapun. Jadi pertanyaan kenapa sampai dibahas di channel Benix, hubungannya dengan Indonesia apa? Nah teman-teman tahu nggak sih? Lu bisa bayangkan kalau satu kebijakan politik di Washington DC di Amerika Serikat ternyata bisa berdampak bagi kehidupan ratusan juta rakyat Indonesia yang hobinya adalah bakar duit. Bakar duit apa pak? Minyak bumi, jadi bensin.
Karena teman-teman tahu, satu kebijakannya Donald Trump itu bisa membuat harga BBM di Indonesia naik tinggi loh. Loh kok bisa naik tinggi? Emang hubungannya sama Indonesia apa? Teman-teman tahu, banyak orang meremehkan Venezuela ini, bahkan gak ada yang bahas ya di Indonesia. Tapi faktanya ya, Venezuela adalah negara yang memiliki cadangan minyak nomor 1 dan terbesar di dunia. Ini penting makanya buat kalian ketahui berita ini. Karena kalau kamu lihat ya, cadangan minyaknya Emirat Arab tuh, Dubai, Abu Dhabi, segala macam, itu cuma 98 miliar barel. Mungkin lu pernah dengar Rusia. Ya, Rusia cuma 108 miliar barel. Oke, banyak dong? Enggak juga. Lu tahu Irak yang digempur habis-habisan sama Amerika Serikat di eranya George Bush. Kenapa mereka dibombardir? Karena Irak cadangan minyaknya 145 miliar barel. Apakah itu banyak? Ternyata tidak. Lu tahu Arab Saudi, best friendnya Amerika Serikat, cadangan minyaknya berapa? 297 miliar barel. Dan kenapa Venezuela sekarang dibombardir? Karena ternyata cadangan minyaknya lebih dari 300 miliar barel. Jadi jauh di atas Rusia, jauh di atas Kuwait, jauh di atas Uni Emirat Arab guys. Ternyata Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Dan minyak itu sangat penting bagi Venezuela. Sama seperti buat Indonesia, kelapa sawit dan batu bara itu sangat penting. Buat Venezuela, nyawanya itu ada di minyak bumi. Jadi teman-teman tahu ya, sebelum dikenakan sanksi, negara Venezuela ini sempat loh ekspor itu sampai 3 juta barel per harinya. Ya lu kalikan aja kalau harga minyak $100, berarti mereka punya duit $300 juta per hari. Gila nggak? Dan hari ini meskipun Venezuela udah disanksi habis-habisan seperti negara Iran, mereka tetap bisa konsisten produksi sekitar 700 sampai 800 ribu barel per harinya. Hebat juga nih negara nih. Tapi kan ini sebelum dilakukan blokade total. Nah ini artinya apa? Dengan pengumuman resmi Donald Trump ini teman-teman harus siap. Kalau jalur pengiriman minyak dunia dari Venezuela itu terganggu, berarti pasokan minyak dunia ini bukan bertambah, tapi semakin berkurang. Nah, hukum supply and demand akan berlaku di sini. Ya, semakin sedikit supply-nya, maka harga akan naik. Dan kamu akan jadi saksi. Indonesia bakal terdampak gak ya dengan kejadian ini? Makanya jangan skip video ini. Karena sebetulnya yang diincar Donald Trump itu bukan Venezuela. Kok bisa? Penasaran gak lu? Makanya lu jangan skip video ini. Tapi sebelum kita bahas sebetulnya yang diincar sama Donald Trump itu siapa? Apakah Venezuela? Apakah Indonesia? Atau jangan negara lain? Teman-teman harus lihat dulu apa sih alasannya Donald Trump itu menghancurkan, menyerang, sakit hati, marah besar sama negara Venezuela. Sama seperti negara Amerika ketika mereka mau menjajah Irak, mereka itu keluarin alasan yang sangat tidak masuk akal. Apa alasannya Irak diserang sama Amerika Serikat? Karena mereka punya weapon of mass destruction. WMD, maksudnya punya nuklir. Belakangan hari setelah negaranya dijajah, rejim Saddam Hussein digulingkan, dicari-carilah senjata nuklir. Ternyata Irak tidak punya. Zong tipu-tipu. Tapi dicari-cari alasan itu harus supaya ada alasan buat sepatu bootnya tentara Amerika Serikat menapak di tanah Irak. Nah hari ini gimana? Alasan Amerika Serikat melakukan blokade di laut-laut Venezuela, ternyata alasannya hanya karena masalah narkoba. Merusak rakyat Amerika Serikat, made in Venezuela, ya kata Amerika Serikat. Tapi lagi-lagi menurut gue nih alasan yang sangat tidak masuk akal. Ya karena menurut Donald Trump rakyat mereka udah rugi ribuan triliun, banyak yang mati, banyak keluarga yang hancur, ya betul sih. Tapi apakah itu alasan yang tepat buat membombardir negara lain? Kalau kita pakai logika yang sama, berarti detik ini Indonesia berhak dong menjajah Kamboja. Duit kita ribuan triliun udah di sana. Kenapa nggak kita lakukan yang sama saja? Ya kan? Tapi ini bagian yang terpenting guys. Kenapa teman-teman harus tahu? Indonesia ini adalah negara net importir minyak. Kita bukan negara eksportir minyak. Per hari ini impor minyak kita itu sampai 700 ribu barel setiap harinya. Ini nilai yang sangat signifikan, hampir sama dengan produksinya Venezuela guys. Nah, lu bayangkan ya, kalau harga minyak dunia naik $10 aja, beban subsidi BBM di Indonesia itu bakal naik drastis, bisa membengkak puluhan triliun rupiah. Gila ini, cuma gara-gara minyak dunia naik 10%. Yang artinya tekanan terhadap APBN bakal meningkat. Dan ujung-ujungnya apa? Pemerintah akan dipaksa untuk melakukan penyesuaian harga BBM yang akan melonjak naik. Oh gitu, jadi lu lihat ya hubungannya antara APBN Indonesia dengan blokade di Venezuela. Itu sangat dekat guys. Nah yang jadi pertanyaan akan seberapa besar dampaknya. Dan kenapa di awal gue bilang
Sebetulnya yang diincar Donald Trump bukan Venezuela, negara lain. Dan karena teman-teman tahu ya, harga minyak dunia begitu dilakukan pengumuman oleh Donald Trump langsung loncat kodok tuh naik hampir 1%. Yang kemungkinan bisa segera jadi naik 10% kalau blokade total ini disertai dengan pembunuhan besar-besaran di Venezuela. Seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Inggris dan Perancis ketika terjadi perang di pelabuhan-pelabuhan Cina. Teman-teman akan jadi saksi sejarah bahwa ya jangan-jangan sejarah ini akan terus berulang. Dari sejak Angkatan Laut Inggris menjajah China, Angkatan Laut Amerika Serikat menjajah Jepang, dan sekarang Angkatan Laut Amerika Serikat siap menjajah Venezuela. Dan teman-teman tahu dampak ini bakal terjadi sangat signifikan dan demikian cepat ya kalau lu gak siap. Kenapa? Kalau harga minyak naik, maka impor energi di Indonesia bakal makin mahal. Bukan hanya karena harga per barelnya naik, tapi teman-teman tahu dong Indonesia beli minyak itu pakai dolar. Akibatnya permintaan dolar bakal makin tinggi. Nah, ini adalah kabar buruk buat rupiah. Artinya rupiah akan semakin tertekan, makin negatif. Artinya defisit transaksi bakal semakin lebar. Dan investor di seluruh dunia bakal masuk mode baru, risk off tuh. Mereka langsung masuk, wah ini ada resiko nih terkait dengan harga energi. Dan harga energi itu penting. Kenapa? Karena buat negara kayak Indonesia yang merupakan net importir minyak bumi terbesar di Asia Tenggara ini sangat signifikan. Teman-teman tahu ya, buat negara seperti Indonesia, energi adalah input cost di semua barang. Mau lu bicara transportasi, logistik, makanan, industri apapun itu sangat membutuhkan yang namanya energi minyak ini. Kalau harga BBM naik, inflasi bisa ikut naik. Dan kalau inflasi ikut naik, ini bisa menunda pemangkasan suku bunga Bank Indonesia. Jadi buat teman-teman pengusaha yang berharap suku bunga bakal turun, lo harus harap-harap cemas. Karena mereka nggak bisa turunin suku bunga. Karena inflasi bisa jadi ikut naik kalau BBM naik. Ujung-ujungnya ini bakal menekan daya beli. Kalau daya beli tertekan karena BBM naik dan suku bunga BI tetap tinggi, artinya apa? Akan terjadi perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi buat teman-teman, kalau banyak orang yang merasa nggak peduli atau cuek dengan situasi di Venezuela, jangan. Itu sangat berkorelasi dengan masa depan bangsa kita. Bukan hanya dari segi penjajahan pelabuhan-pelabuhan itu, tapi juga dari segi ekonomi makro kita, tekanan terhadap APBN Indonesia yang hobinya mensubsidi BBM. Makanya gue berulang kali katakan Indonesia harusnya memperpanjang insentif kendaraan listrik supaya kita tidak bergantung sama BBM. Karena kita punya batu bara kita menghasilkan listrik, listriknya menghidupkan transportasi, logistik yang ada di Indonesia. Justru kita itu harusnya memberikan lebih banyak lagi insentif terhadap kendaraan listrik seperti tol gratis, pajak kendaraan gratis, kalau lu pakai kendaraan listrik gratis, supaya kita nggak lagi jadi budak minyak bumi guys. Ini kita udah berada di situasi yang kritis. Jadi jangan malah dihilangkan insentif kendaraan listrik, justru harus ditambah. Kalau nggak, APBN kita bakal makin tertekan. Ini udah situasi nyata. Negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia harus siap-siap kolaps. Dan kalau dia kolaps, jangan-jangan ekonomi negara kita juga ikut kolaps karena kita dibikin membudak terhadap BBM guys. Nah, dari sini udah tahu dong siapa sih yang bakal diuntungkan. Udah pasti banyak lah yang bakal diuntungkan. Tapi yang gue bahas paling penting itu bukan cuma soal harga minyak dunia guys. Gue mau bahas yang lebih penting lagi adalah soal normalisasi blokade ekonomi oleh negara yang lebih kuat. Bully negara yang lebih kecil. Kalau ini dinormalisasi dan sampai detik ini gue tidak melihat ada duta besar yang komplain soal ini bahaya banget loh. Teman-teman harus siap. Kita akan masuk ke fase dunia baru, tidak ada hukum internasional, tidak ada lagi hak asasi manusia. Karena semua yang dibom, semua yang dibunuh di atas kapal-kapal yang lewat itu bisa jadi cuma nelayan loh. Ya tapi menurut Amerika Serikat kayaknya lu bawa kayaknya yang penting bom aja dulu. Lu bayangin ngeri gak itu? Dan ini menandakan dunia masuk ke fase baru. Fase apa? Fase di mana negara yang lebih kuat berhak memblokade negara yang lebih lemah. Ini kita masih bicara minyak. Minyak itu nyawanya Venezuela ya. Yang artinya kalau itu di-cut, berarti orang-orang di sana bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan penghasilan, bisa nggak punya duit lagi negaranya buat impor apa? Makanan. Siap-siap bakal terjadi kelaparan massal. Ini udah pernah terjadi sering di negara-negara berkembang seperti India, kelaparan massal, mati jutaan penduduknya gara-gara Inggris nggak mau kasih makan rakyat India. Mati, diblokade semua. Dan ini menandakan negara-negara yang tidak memiliki swasembada energi dalam posisi bahaya guys. Catat nih. Dan negara berkembang seperti Indonesia, ini pesan gue buat pemerintahan kita, akan berada di posisi paling rentan sepanjang sejarah.
Ini ngeri, apalagi angkatan laut Indonesia itu anggarannya sangat kecil guys. Ini penting buat pemerintah untuk menambah sebenarnya, memberikan perhatian ekstra terhadap angkatan laut kita. Kalau kita nggak mau mati dicekek sama angkatan laut negara lain. Fakta ini sudah terjadi berulang-ulang. Hanya negara yang memiliki angkatan laut yang kuat yang bisa bertahan. Nah pertanyaannya guys, gimana cara kita memperhitungkan Indonesia masih punya nyawa nggak nih? Atau kita bentar lagi bubar nih gara-gara Venezuela dibom nih. Nah teman-teman gak usah khawatir sebetulnya. Karena bukan Indonesia yang diincar oleh Donald Trump. Lu tahu gak sih kalau terjadi embargo penuh terhadap minyak Venezuela, maka yang terdampak adalah produksi minyak senilai 800 ribu barel setiap harinya. Sekitar 800 ribu sampai 900 ribu per hari ini. Jadi kalau ini seandainya terjadi, maka harga minyak itu bakal naik sekitar 2 sampai 3 dolar per barelnya. Nah kalau ditanya, ini bisa nggak menghancurkan Indonesia? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena hari ini terjadi oversupply di minyak bumi dunia. Nah hari ini terjadi surplus minyak bumi itu sekitar 2 juta barel setiap harinya. Jadi kita masih akan tenang-tenang aja. Tapi ini sementara guys. Ingat loh, ini sementara. Karena di sini cuma testing the water Amerika Serikat. Kalau gue menjajah Venezuela, negara lain teriak nggak? Faktanya sampai hari ini nggak ada negara lain yang komplain. Mereka diem aja lihat Venezuela diblokade total. Bisa terjadi genosida massal di situ guys, kelaparan total di situ. Lu bayangin kalau nggak ada energi berarti nggak ada mobil yang bisa jalan. Terus gimana bisa bawa hasil pertanian dari pelabuhan, dari kebun ke kota-kota? Coba lu bayangkan. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kalau menurut Benix di depan bukan Venezuela yang diincar oleh Donald Trump, sebetulnya siapa yang diincar? Nah teman-teman tahu Venezuela bisa memproduksi sekitar 800 ribu barel minyak setiap harinya. Tahu nggak minyak itu berangkat kemana? Ternyata menurut data, persen minyak Venezuela itu diekspor ke China. Wah seru nih guys. Jadi ternyata teman-teman, kalau kita lihat alasan sebetulnya di balik sini, ini bukan soal Maduro. Maduro cuma manusia kecil, tinggal pencet tombol, meledak itu satu negara. Gak ada yang tahu. Atau dia kirim aja Kopassus ke sana. Special Force-nya Amerika Serikat. Hilang itu, kayak Osama Bin Laden, lenyap. Gampang. Tapi ternyata yang mereka incar ini adalah pesan untuk Xi Jinping. Pesan apa? Pesan bahwa, hey lu adalah pembeli terbesar minyak dari Venezuela. Lu udah siap belum? Kalau negara ini ekspornya gua stop total. Gak ada lagi minyak boleh pindah dari Venezuela ke Cina. Lu udah tahu dong ini apa yang akan terjadi? Karena gua yakin hari ini ketika video ini diluncurkan, Cina lagi meeting nih. Mitigasinya seperti apa? Apakah melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat? Atau pura-pura bodoh aja cari supplier lain? Tapi at the end of the day, ini menandakan akan terjadi perlambatan ekonomi di China. Karena semakin berkurang supply energi dari Venezuela ke China. Nah teman-teman, dari sini lo bisa ambil kesimpulan bahwa blokade angkatan laut yang dilakukan oleh Donald Trump ini bukan berita biasa. Tapi ini kabar buruk bagi semua negara berkembang. Ini resiko bagi APBN Indonesia. Ini ancaman bagi kedaulatan rupiah dan kedaulatan energi kita juga. Dan ujung-ujungnya ini adalah ancaman buat inflasi di Indonesia. Tapi di sisi lain lu udah tahu dong, ini juga ngasih peluang di sektor energi. Nah dari sini udah lihat ya bahwa di dalam dunia investasi yang namanya resiko ekonomi, geopolitik itu adalah variabel yang gak bakal pernah bisa dipisahkan. Nah kesimpulannya, dari blokade total yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat ini, lu udah tahu dong, bakal ada pihak yang dirugikan. Dan dari situ sudah pasti ada pihak yang diuntungkan. Pertanyaannya, di Indonesia sama nah yang menurut lu paling diuntungkan? Lu setuju gak kalau kita bahas lebih detail lagi emiten-emiten yang diuntungkan di video selanjutnya? Kalau lu setuju segera like video ini. Bila mendapat 24.000 likes dalam 24 jam kita akan bikin video spesial mengenai emiten favorit Donald Trump. Kalau lu setuju segera pencet tombol likes. Begitu dapat 24.000 likes dalam 24 jam kita akan luncurkan video spesial emiten yang pasti diuntungkan dengan blokade total Donald Trump. Mantap ini guys. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.